اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita masing-masing menuju masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Di tempat yang mulia ini bersama orang-orang mulia yang insyaallah melakukan juga amal yang mulia, yaitu ibadah sholat Jumat yang difardukan bagi muslim yang laki-laki. Maka satu nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersama-sama dan bersungguh-sungguh senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh syariatnya, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Dan dengan begitulah insyaallah kita akan tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Dan takwa inilah sebagai kunci kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan bahwa surga itu adalah uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjaga ketakwaan itu. Karena ketakwaan itulah modal kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan modal kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menjaga ketakwaan itu? Tentunya dengan kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah seperti sholat 5 waktu. Kemudian hadir di majelis-majelis ilmu, kemudian juga kumpul bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia terbaik sepanjang zaman. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau manusia mulia itu hari ini telah terbaring di kota suci Madinah. Namun walaupun beliau tak pergi meninggalkan kita 13 abad yang lalu, 1300 tahun yang lalu beliau telah pergi meninggalkan kita dari kehidupan kita. Hari ini kita tidak lagi bisa melihat wujud asli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu abada." Ya kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kata Nabi, aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara. Siapa di antara umat, kata Rasulullah, yang berpegang teguh kepada yang 2 ini, maka hidupnya tidak akan pernah salah jalan, hidupnya tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, mari kita baca ayat-ayat Allah, kita pahami apa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala itu, agar kita tidak salah dalam menjalani kehidupan ini. Bukankah kita kalau pergi ke satu kota yang mungkin kota itu tidak pernah kita kunjungi atau mungkin baru pertama kali kita datangi, lalu kemudian kita tidak tahu mana arah petunjuk yang mau kita tuju, tentu yang kita cari adalah petunjuk arah. Begitu juga manusia ini di dalam menjalani kehidupan ini, agar manusia tidak salah jalan, maka manusia perlu yang namanya petunjuk. Dan petunjuk itu ada di dalam Al-Quran.
sebagaimana Allah sampaikan di dalam ayatnya, hudan lil muttaqin, bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita mau menjadi hamba yang bertakwa, perlu yang namanya petunjuk. Dan petunjuk itu kita dapatkan di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah katakan, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, bahwa ini kitab, ini Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim, yaitu petunjuk kepada jalan yang lurus. Kalau kita mau senantiasa berada di jalan yang lurus, tentu perlu yang namanya petunjuk, dan petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap muslim dalam kehidupannya sehari-hari senantiasa memperhatikan petunjuk ini agar mereka tetap berada di jalan yang lurus. Masyiral muslimin rahimahullah, dalam ayat Allah menyampaikan dalam surah Al-Balad ayat 11, Allah mengatakan wahadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah telah menyampaikan di dalam ayat-ayatnya mana kira-kira amal-amal yang dapat menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan mana amal-amal yang bisa mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memaksa seorang hambanya di dalam beramal, tapi hamba itulah sendiri yang memilih amal-amalnya, lalu kemudian amal-amal itu kelak akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, di hari perhitungan, dengan Al-Quran itulah Allah akan menentukan mana amal yang baik, mana amal yang termasuk sebagai amal yang buruk. Oleh karena itu, kalau di dunia ini saja kita perlu yang namanya petunjuk, apalagi kita akan kembali ke negeri akhirat yang abadi, supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak salah jalan. Maka penting bagi kita untuk memahami. Membacanya saja tidak cukup, membacanya benar dapat pahala, tapi kalau kita hanya membaca bahasa Arabnya saja tanpa kita memahami apa isinya, tentu kita tidak akan mendapatkan yang namanya petunjuk. Oleh karena itu, mari kita hanya tidak berhenti sekedar membaca bahasa Arabnya saja, tapi juga kita memahami apa isi dari pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala itu, agar kita sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak salah jalan. Masyiral muslimin rahimahullah, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, rasulan mubasyirina wa munzirina liyalla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakim. Yang artinya adalah bahwa rasul-rasul itu, nabi-nabi itu adalah sebagai mubasyirina, mereka adalah sebagai pembawa kabar gembira, wa munzirina, dan sebagai pemberi peringatan. Nabi dan Rasul diangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil-wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah mubasyirin, yaitu memberi kabar gembira dengan apa? Dengan jaminan surga bagi orang-orang yang mau bertakwa, dan wa munzirina, yaitu memberi peringatan dengan ancaman api neraka yang membakar bagi orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah mengatakan sulam mubasyirina wa munzirina lialla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah. Masyiral muslimin rahimahullah, kalau kita bertanya untuk apa di dunia ini Allah mengangkat nabi dan rasul dari setiap kaumnya, jawabannya adalah ada di surah An-Nisa ayat 165, agar kelak manusia dikatakan Allah Subhanahu wa taala bi alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah, supaya tidak ada alasan bagi manusia, kata Allah, kelak di hari kiamat
untuk mengatakan saya tidak tahu. Itulah kenapa Allah ketika menciptakan manusia tidak hanya menciptakan bumi sebagai tempat tinggal manusia, tidak hanya menciptakan bulan, bintang, matahari dan udara gratis untuk kepentingan hambanya, tapi juga Allah menurunkan yang bernama wahyu sebagai panduan bagi manusia agar tidak salah jalan. Bahkan tidak cukup sampai di situ, Allah mengangkat Nabi dan Rasul dari setiap kaumnya. Untuk apa? Untuk menjelaskan tentang ayat-ayat Allah itu, tentang petunjuk-petunjuk Allah itu, agar manusia tidak punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan saya tidak tahu ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kenapa nanti jika di hari akhirat, jika di hari perhitungan, kalau ada orang yang masuk neraka, itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan pilihan dia selama hidup di dunia. Bukankah Allah telah menjelaskan melalui lisan nabinya bahwa yang mana amal-amal yang dapat mengantarkan kita ke surganya Allah dan mana amal-amal yang mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada nanti di hari akhirat kelak orang yang masuk neraka, itu tidak lain dan tidak bukan diakibatkan pilihan-pilihan hidupnya selama dia berada di dunia. Berarti orang itu selama di dunia memilih melakukan amal-amal yang bisa menghantarkan dia ke dalam neraka. Inilah makna ayat Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, yaitu bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa orang-orang yang dimurkai itu? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan begitu juga orang-orang fasik. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala murka terhadap seorang hamba, itu bukanlah karena Allah memang ingin memurkai seorang hamba, tapi seorang hamba itu mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan dikarenakan oleh amal perbuatannya sendiri, dan karena itulah yang menghantarkan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kalau nanti di hari akhirat ada orang-orang yang Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak lain dan tidak bukan merupakan karena amal pilihan dia selama hidup di dunia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita sebagai hambanya, Allah tidak pernah memaksa seorang hamba untuk berbuat. Di dunia ini memang ada hal-hal yang memang bisa kita pilih dan ada hal-hal yang tidak bisa kita pilih. Contoh misalnya, kita terlahir di dunia ini dengan bermarga siregar misalnya, dengan ayah atau orang tua yang bermarga siregar, itu adalah hal sesuatu yang tidak bisa kita pilih, melainkan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terlahir misalnya bermarga kerak, itu juga sesuatu yang tidak bisa kita pilih, melainkan merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada amal-amal yang bisa kita pilih, yaitu kita mau makan berapa kali sehari, kaki kita dan tangan kita mau melangkah kemana, itu adalah amal-amal yang kita pilih. Nah, terhadap amal-amal yang kita pilih inilah nanti yang Allah akan hisab dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan terhadap amal-amal yang tidak bisa kita pilih atau di luar kekuasaan kita, Allah tidak akan bertanya kepada kita di hari akhirat kelak. Seperti kita terlahir dengan ayah si A dan si B dan lahir di negeri A dan si B, maka itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani dan terima dengan apa adanya. Tetapi dengan amal-amal yang bisa kita pilih, amal-amal yang bisa kita mampu untuk berbuat dan keputusan yang berada di tangan kita, inilah amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita selesaikan amal-amal yang kita kuasai ini agar amal-amal itu tetap senantiasa berada dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang senantiasa bersungguh-sungguh memperhatikan bagaimana agar amal-amal kita itu
selalu berada di jalan yang benar dan kita termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Bukankah Allah mengatakan di dalam ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kita hambanya adalah yang paling bertakwa. Allah tidak mengatakan bahwa yang paling mulia di antara kita adalah yang paling banyak hartanya, tidak. Jadi walaupun jamaah tidak banyak hartanya, tidak usah khawatir. Insyaallah kita bisa menjadi orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tidak mengatakan bahwa orang paling mulia di antara kita manusia adalah orang yang paling banyak keturunannya. Allah juga tidak mengatakan bahwa orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling banyak rumah dan mobilnya, juga tidak. Tapi Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang sungguh-sungguh ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa setiap kali Jumat khatib selalu menyampaikan bahwa untuk jamaah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang takwa itulah yang akan menjadi kunci untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mari kita bisa bersama-sama menjaga ketakwaan itu dengan bersama-sama kita kumpul bersama orang-orang soleh, hadir di majelis-majelis ilmu, kemudian kita bersama-sama saling ingat mengingatkan dalam keimanan dan ketakwaan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan penyampaian khatib yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim. Innahu wal ghafurur rahim.